Bang, terakhir bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh kagak jawab salam ada 3. Berapa bu? Ada 3. Yang boleh kagak jawab salam ada 3. Yang pertama budeg. Apa? Budeg. Ini mixernya gempa apa tuh? Yang pertama budeg. Boleh kagak jawab salam. Yang kedua gagung. Aku jago, bisa ngomong, mau jawab. Yang ketiga gila. Ya, jadi budeg, gago, gila. Boleh kagak jawab salah. Tinggal pilih kagak. Kalau kita kagak jawab salam, kira-kira budeg, gago, gila. Ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga. Ya. Mudah-mudahan yang jawab salam pulang dari sini nemu duit gepok. Siapa yang pulang? Ya, ini bisa kali nih. Bang, tolongin. Ya. Dah. Mudah-mudahan yang jawab salam pulang dari sini utangnya lunas. Kalau utang amat, banyak utang amat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama, para tuan-tuan guru, para kiai, para habaib, para ustaz, para ustazah, para haji, para hajah, khusus diantaranya pimpinan pondok pesantren Rahmatan lil Alamin, al-mukarram wal muhtaram, ad-da'i ilallah, al-walid Kiai Haji Abu Ali, ta'ala Allah dituli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Balik amat ini ibu. Mudah-mudahan Kiai Haji Abu Ali dipanjangkan umurnya, sehat jasmani rohaninya, Allah jaga zahir batinnya, Allah istiqomahkan dalam dakwahnya. Ya Rabbal, para guru lainnya, Mukarram wal Mukarram, al walid orang tua saya, al Ustaz Abu Hasan, juga Mukarram al Ustaz Firdaus, pengasuh daripada Ponpes Rahmatan lil Alamin, al Ustaz Rahmat, siapa lagi ya? Ketua RT. Kalau ketua saya biasanya kalau ceramah dapat catatan, dapat contekan, ini kagak dikasih. Jadi mohon maaf para pejabat aparatur pemerintahan, ketua-ketua RT, ketua RW, ketua lingkungan,
camat, lurah datang. Datang kagak? Besok undang. Iya, giliran mau nyalon datang, giliran nyalon ya. Iya, besok undang. Iya. Para orang tua, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh hadirin wal hadirat, salam hormat dari saya untuk seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada maulid ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang bekerja Allah mudahkan pekerjaannya, yang usaha Allah lancarkan usahanya. Insya Allah semua yang ada di sini dikabul hajat-hajatnya ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, mari bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan segala kasih sayangnya, karunia-Nya, nikmatnya kepada kita semua, khusus nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih diperkenankan, kita masih diizinkan Allah gerakan hati kita, Allah langkahkan kaki kita dari rumah, dari tempat sebelumnya menuju tempat yang mulia ini, dan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, mensyukuri nikmat Allah kagak cukup hingga mengucap alhamdulillah doang, Bu. Ya, dikasih nikmat alhamdulillah kagak cukup begitu doang. Terus bagaimana? Hendaknya kita mensyukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya, menggunakan nikmat yang Allah kasih kepada kita dengan sebaik-baiknya. Contohnya gimana? Nih kaki asam urat rada jauh, encong kagak, pegel-pegel kagak, alhamdulillah. Ada cukup kan bisa mengucap alhamdulillah doang. Terus bagaimana kita guna ini kaki kita untuk melangkah ke tempat yang baik, itu mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya dari rumah kita menuju tempat maulid pesantren Rahmatan lil Alamin. Saya yakin bukan lantaran apa-apa, bukan karena apa-apa, kecuali satu, karena kecintaan kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Itu mensyukuri nikmat Allah. Kita masih dikasih mata, masih bisa melek, masih bisa melihat, masih bisa ngedip nikmat, bukan, Bu? Ngedip nikmat bukan? Nikmat. Kalau ngedip dulu genit. Bisa melihat mata kita, kita gunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik. Ya, kita gunakan mata kita untuk selalu membaca Quran, baca zikir, melihat yang baik, itu tanda mensyukuri nikmat Allah. Jelas suara. Selanjutnya salawat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita, panutan kita, junjungan kita, manusia mulia baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kata Nabi, orang yang pelit, orang yang korek, orang yang medit, orang yang buntut gasir, orang yang apa lagi ya? Pantat guling. Yang pernah lihat pantat guling? Katanya orang yang pelit adalah orang yang ketika disebut namaku tidak mau bersalawat kepadaku. Sallu ala nabi. Masih ada korek. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan kita semua di sini diizinkan oleh Allah dapat berziarah ke makamnya. Amin. Mudah-mudahan kita semua di sini berhak mendapatkan syafaatnya. Ya Rabbal. Mudah-mudahan kita di sini bukan termasuk umat yang cuma ngaku-ngaku umatnya Nabi tapi kagak diakui sama Nabi. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, saya pengen ngetes dulu ini biar semangat, biar kompak. Kita selawatan dulu, setuju? Kayaknya pada ngantuk nih makanya.
ikan pedak sayur nakuk roman udah pada ngantuk tuh ulangan dulu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin azalama billahi dan bidawami mulkillahi. Bapak-bapak dulu yang jawab Allahumma Sayyidina Bapak lagi takbir kalau berbicara Maulid Nabi pasti yang namanya kita disuruh untuk wajib harus meneladani sifat-sifat Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Nabi telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik untuk siapa? Untuk kalian, untuk apapun perannya, apapun bidangnya, jadikan Rasulullah sebagai teladan pertama. Jadikan Rasulullah teladan sebagai seorang suami. Betul Pak? Jadikan Rasulullah teladan sebagai seorang suami. Rasulullah sebagai seorang suami kagak pernah yang namanya gengsi bantuin bininya. Betul Pak? Kagak gengsi dia megang sapu, kagak gengsi dia megang pelan. Betul Pak? Sama bapak-bapak juga kagak gengsi megang sapu sama megang pelan, orang tibang megang doang. Betul Bu? Lakinya bantuin kan kalau di rumah Bu? Kagak gengsi Rasulullah nyapu, ngepel, bahkan jahit bajunya sendiri gak gengsi. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, jadi Bu, ini saya bilang nyapu bukan tugas ngepel bukan tugas nyuci bukan tugas istri, masak bukan tugas istri. Setuju? Setuju Pak? Setuju. Ini biar suami pada bantuin. Jadi bukan tugas istri. Tugas istri cuma dua. Yang pertama taat sama suami, yang kedua taat sama Allah. Taat sama Allah udah pasti dah. Yang kedua taat sama suami. Jadi kalau lakinya nyuruh ngepel, ngepel.
Lah iya, lakinya nyuruh nyapu, nyuci, taat sama suami. Rasulullah jadikan teladan sebagai seorang suami. Yang kedua, Rasulullah jadikan teladan sebagai seorang pemimpin. Dalam kepemimpinannya Rasulullah, dia menerapkan 4 sifat yang memang 4 sifat ini ada dalam diri Rasulullah. Yang pertama sih apa sidik artinya jujur. Apa Bu? Jujur. Ini modal utama menjadi seorang pemimpin, jujur. Kalau seorang pemimpin jujur udah pasti dapat dipastikan kalau dia membuat keputusan adil, membuat kebijakan adil, membuat argumen-argumen bagus, baik. Tuh pemimpin yang mempunyai sifat sidik jujur. Tapi kalau kagak Bu, itu keputusan kagak adil, kebijakan kagak adil, bukan untuk maslahat umat, tapi untuk maslahat kelompoknya, untuk maslahat keluarganya. Kira-kira ada apa yang gitu? Ada apa yang gitu? Ada. Bu ya. Kalau udah pemimpin kagak jujur, dia berat sebelah, nggak objektif. Tiba-tiba malam-malam bikin keputusan, ada kagak begitu? Ada. Tiba-tiba ada kebijakan dirubah, ada kagak begitu? Ada. Tiba-tiba anak cucu mantunya, saudara-saudaranya dapat kursi kekuasaan, ada kagak begitu? Di mana? Amerika. Kita jadi insya Allah di Indonesia aman, tentram, nyaman, damai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Sidik yang kedua adalah amanah. Apa sih Bu? Dapat dipercaya. Kalau seorang pemimpin udah jujur, pasti nanti dapat amanah. Apa maksudnya? Dapat kepercayaan dari rakyatnya. Kalau pemimpin sudah dapat kepercayaan dari rakyatnya, luar biasa. Ya, rakyat merasa aman, merasa tentram, merasa damai. Rakyat nggak muluk-muluk ya Bu. Dia janji sebelum dia naik, kemudian pas dia naik ditepatin, betul? Betul. Sembako murah, apalagi yang murah? Sayur murah, apalagi daging murah, apalagi kuota. Jadi kok mulu sih? Semua murah, itu yang rakyat mau. Ya, itu yang kedua amanah. Kemudian yang ketiga tabligh, menyampaikan. Maksudnya apa? Seorang pemimpin wajib harus menyampaikan segala sesuatunya dengan benar, mengungkap kebatilan dengan benar. Kalau pemimpin sudah mempunyai sifat tabligh, maka mustahil kasus-kasus tertutup, mustahil kasus-kasus tidak terungkap, pasti semua terungkap. Betul. Di sini maka kasus finalnya belum pernah. Betul. Iya. Yang keempat, nah, artinya apa Bu? Cerdas, pandai. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat patronah, cerdas. Maksudnya apa? Dia bisa mempunyai ide, gagasan, wawasan yang luas. Ya, kalau ditanya sesuatu bisa dia jawab, dia tahu ilmunya, dia tahu semuanya tentang negaranya, tentang yang dia pimpinnya. Ya. Jangan ketika ditanya malah balik nanya, lah kok tanya saya? Ada yang gitu. Ada takut amat orang. Itu jadikan Rasulullah teladan sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, jadikan Rasulullah teladan sebagai orang tua.
Waktu Rasulullah sama anaknya selalu bersifat lemah lembut, baik dari perkataannya maupun perbuatannya. Lemah lembut, anaknya selalu diciumin, habis diciumin didoain. Itu Rasulullah. Ya Bu ya. Ustaz, anak saya belajar banget, gimana saya mau lemah lembut? Boleh marah nih, tapi jaga mulut, jangan sampai keluar sumpah yang kagak-kagak terhadap anak. Ya, kadang-kadang kita kan keceplosan, biasa anak goblok beneran anak. Betul. Kalau beneran anaknya nyusahin lu, gak bener nyusahin itu. Al-kalam doa, perkataan adalah doa. Contoh uminya Imam Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Singkat cerita, Imam As-Sudais dulu masih kecil bagar. Sampai nih uminya doain, nyumpahin, tapi nyumpahin cakep bu. Imam As-Sudais nyumpahin anaknya, uminya cakep banget. Gua doain lu jadi imam Masjidil Haram. Sekarang bener gak? Bener. Jadi imam Masjidil Haram Abdurrahman Syekh Abdurrahman As-Sudais. Begitu juga kita punya anak kesel luar biasa, kita sama anak dibilanginnya susah. Kalau dibilangin melawan, marah boleh, tapi sumpahin yang baik-baik. Gua sumpahin lu jadi ketua RT. Tinggiannya ketua RW, lurah, DPRD lah, amin ya rabbal. Tuh, contoh uminya Imam Abdurrahman As-Sudais. Paham kagak? Paham dulu. Nah, insya Allah. Jagain anaknya Bu, jagain anaknya Pak. Saya juga mengajar di SMA. Bocahnya udah gede-gede, dewasa. Wah, luar biasa pergaulannya Pak. Bu, pergaulan luar biasa. Ya. Perzinahan sekarang lagi anggap biasa. Minum-minuman keras ya lagi anggap biasa. Judi online merajalela, narkoba. Banyak. Jagain anak. Nafkah bukan hanya sekedar ngasih duit, tidak beres, tidak penting sekolah atas. Tetapi ruhnya harus dibangkitkan, ruhnya harus dijaga. Jasadnya juga begitu. Bagaimana suruh anak ngaji yang main HP baik. Ya. Anak main HP baik. Bapaknya ke masjid, anaknya main game online, ibunya pergi taklim, anaknya main TikTok. Dosa kagak? Dosa. Ini yang terjadi pada akhir zaman saat ini. Kalau berbicara zaman sekarang, saya jadi teringat hadis Rasulullah SAW. Sebelum saya bacakan, mungkin ini kalau kita diizinkan oleh Allah, kita dapat melihat Rasulullah lagi nangis sekali. Betul. Dulu dia bela mati-matian untuk memperbaiki akhlak umatnya, menyempurnakan akhlak umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman amaliyah. Sekarang balik lagi versi modern, tapi ya. Perzinahan dianggap biasa. Orang tua biarin anak pacaran, dibawa laki ke sono kemari. Mau gue bilang ini, ya ada. Gak boleh Pak, anak pacaran jangan kalau ada bener-benernya. Ya. Saya nikah 2021, kalau pakai pacaran, saya nunjukin foto, saya dikenalin sama temen. Nih, ya gimana? Kamu siap menikah? Siap. Punya duit? Enggak. Tapi aja alhamdulillah. Jangan dibiarin pacaran. Terus apalagi bilangin anak nih sekarang judi. Kalau orang judi zaman dulu dia kumpul satu meja, kumpul satu tempat dia main judi, sekarang ada. Sambil kerja dia bisa main judi online. Mau gue bilang
Kata apa saya habis belanja beli susu anak, ada anak bocil begini, nih segini nih, SMP. Top dana, ini pengetahuan, ibu mungkin nggak tahu, tapi mudah-mudahan anak nggak ada yang gitu. Top dana buat apa? Buat main slot, slot apa? Judi. Yang isi di Alfa isi mbak 20.000, dia main terus, kalah. Kalau kagak belanja orang tuanya dijual-jualin, betul. Jagain anaknya, luar biasa ini judi online. Kalau di judi online dia ketagihan terus gak punya benda, akhirnya pinjam online. Banyak orang yang stres karena pinjaman online. Banyak orang yang gila karena pinjaman online. Banyak orang yang bercerai karena pinjaman online. Naudzubillah ini. Maka kudu jaga, kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya saudara, bilangin yang baik. Balik lagi ke hadis Nabi, saya jadi teringat Rasulullah bersabda, kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadukum. Nabi 1400 tahun yang lalu dia bilang kepada para sahabatnya, kaifa antum, bagaimana sikap kalian idza tagha nisa'ukum, apabila perempuan-perempuan kalian melampaui batas, perempuan-perempuannya durhaka, perempuan-perempuannya hilang rasa malunya. Terjadi kagak? Terjadi kan dulu. Anak kalau main TikTok joget-joget marahin bu. Ya, bisa pedas lempangan ini. Karena sekarang udah dianggap biasa. Betul nggak? Ya. Mak lagi ngulang, samping anak main TikTok, joget-joget depan kamera. Ada malu kalau dia? Al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Yang begini harus tegas, bukan saya paling benar, saya ngaji, saya punya bapak, saya punya guru. Diterapin, lu kalau dakwah pesan yang itu. Karena sekarang udah dianggap biasa. Betul. Anak joget TikTok, di sosial media memperlihatkan aurat-auratnya. Ya. Berpakaian hampir telanjang. Ustaz pakai jilbab tapi ketat. Ada yang gitu. Dosa ada. Betul. Kaifa antum, kata Nabi, bagaimana sikap kalian? Wa fasaqo sababukum, jika pemuda-pemudanya berbuat fasik. Dosa udah dianggap dia. Makanya yang muda ini harusnya ada pondok-pondok pesantren banyakin, majelis taklim banyakin, ikatan remaja-remaja masjid banyakin, harus aktif. Kenapa? Ini pergaulan sudah sangat luar biasa. Para pemuda berbuat fasik sudah biasa, mempertontonkan kemaksiatannya. Di TikTok kalau kita lihat, di Instagram kalau kita lihat, itu laki cewek bergandengan bukan muhrim, cium-ciuman, naudzubillah. Betul. Ya Allah, ya Allah. Bahkan dakwah lagi, kalau dulu mungkin dia minum minuman keras, ngumpet-ngumpet di kebun, di ruangan, sekarang tidak. Di status web WhatsApp-nya, status Instagram-nya dia posting dia sedang mabok, sedang di klub malam. Naudzubillah min. Pantau anaknya bu. Ustaz, anak saya udah gede, pantau tetap harus. Ya. Karena nanti kita akan dipertanggungjawabkan nanti dan ditanya, bagaimana lu sama anak lu? Nasihatin kalau lu tahu agama tapi lu bimbing anak lu dengan agama agak lu. Ya. Lu ke masjid, anak lu suruh ke masjid bagas. Lu taklim dari Senin sampai Jumat, anak lu suruh ngaji apa kagak? Itu bakal dipertanggung jawab. Yang ketiga, kaifa antum, bagaimana sikap kalian? Wa taraktum jihadukum, apabila kalian sudah meninggalkan jihad. Saya lihat saudara-saudara kita di Palestina
betul, sampai sekarang, sampai detik ini masih dibombardir, masih dianiaya, masih disiksa, diadab. Betul Bu. Di mana negara-negara Muslim, di mana negara-negara yang mayoritas Islam diam, bungkam, betul. Kita nggak bisa apa-apa sebagai rakyat biasa. Cuma satu yang saya pesan, sisipkan doa dalam sujud kalian untuk saudara-saudara kita di Palestina, dalam zikir kalian, dalam wirid kalian, dalam selawat kalian, kirimkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Betul, karena mereka bukan hanya mempertahankan, memperjuangkan bangsanya doang, negaranya doang, bukan. Palestina itu adalah Salisul Haramain, tanah suci ketiga umat Islam, wasanil kiblatain, pernah jadi salah satu kiblatnya umat Islam. Aradul Anbiya wal Rasul, tanahnya para Anbiya dan Rasul. Aradul Isra wal Mi'raj, tanahnya tempat Nabi berisra Mi'raj. Betul. Kita lagi wakil sama mereka semua, makanya kita bisa, kalau bisa pakai harta kita donasi sama. Kalau nggak bisa, jangan tinggalkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata umat mukmin, orang-orang beriman. Betul. Doa salawat. Kita saya minta salawat salawat tasjil ya, itu diperuntukkan untuk orang-orang zalim. Mudah-mudahan mereka yang zalim disibukkan dengan kezalimannya, mereka yang zalim dihancurkan dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Salawat tasjil Humay Hadra ya. Siap. Allah. Ayo bareng-bareng. Ya Allah, Allahumma. Gimana soal nabi saya dilupa ini. Wa'azagilin zalimin bil zalimin. Allah, semua yang semangat. Allahumma sholli ala muslimin, Allahumma sholli ala nabi Palestin, Allahumma janjil Yahuda wa Israel wa sakit hamdahu Mudah-mudahan Allah beri ketabahan buat saudara-saudara di Palestina. Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu ada tiga yang tadi ditakuti, yang ditanya sama Rasulullah, bagaimana sikap kalian apabila perempuan kalian melampaui batas, perempuannya durhaka, hilang rasa malunya. Yang kedua, bagaimana sikap kalian kalau pemuda-pemudanya berbuat fasik, berbuat dosa dianggap biasa. Yang ketiga, bagaimana sikap kalian apabila jihad sudah ditinggal.
Kemudian Rasulullah sahabat mendapati pertanyaan Rasulullah seperti itu, bertanya kepada Rasulullah, wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah, wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Ya Rasul, apakah itu bakal terjadi? 3 hal itu bakal terjadi. Allah beneran berapa? Para sahabat bertanya demikian kepada Rasulullah bukan karena tidak percaya, tapi karena para sahabat hidup di zaman yang perempuan-perempuan, wanita-wanita yang solehah, rapat semua tertutup, tidak keluar rumah kalau nggak ada kepentingan, baktinya sama suami luar biasa. Jadi nggak percaya, hebatnya para sahabat. Para sahabat tinggal waktu itu pemuda-pemudanya gemar menuntut ilmu, gemar beramal, bahkan jihad fisabilillah. Wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Apakah itu bakal benar-benar terjadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am walladzi nafsi biyadihi. Betul, ya bakal terjadi. Kira-kira sekarang kejadian apa kagak? 1400 tahun yang lalu Nabi bilang kejadian apa kagak? Kejadian dulu ribut amat nanggut itu. Kejadian. Bahkan kata Rasulullah, bahkan yang lebih dari itu bakal terjadi. Apa ya Rasulullah yang lebih dari itu? Yang lebih besar dari itu apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bertanya, kaifa antum idza lam ya'muruna bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar? Bagaimana sikap kalian ketika orang-orang tidak ada lagi menyuruh yang ma'ruf, menyuruh pada kebaikan, dan tidak ada lagi orang-orang yang mencegah dari kemunkaran? Kalau bukan kita siapa lagi, Bu? Pak, betul. Dimulai dari keluarga kita. Kan begitu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Dimulai dari keluarga kita, nyuruh yang ma'ruf, nyuruh yang baik-baik sama anak kita. Tong ke masjid, ajak ke masjid. Jangan sampai kita ke masjid, anaknya kagak ke masjid, bahkan kagak sholat. Naudzubillahi min. Ajak anaknya taklim, membaca Aqidatul Awam, nanti yang nerusin siapa, Bu? Masa masih nenek-nenek juga. Abadallahu bismillahirrahmanirrahim. Anak muda aja break dan pasti amar ma'ruf nahimun, mencegah daripada kemunkaran. Mulai dari keluarga kita. Saya mau jauh-jauh kemana-mana dulu, keluarga dulu. Bapak sebagai pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki sebagai pemimpin wanita, suami pemimpin istrinya, suami tetap ada di atas, istri ada di bawah. Betul. Harus tegas, harus punya pendirian. Saya dididik seperti itu sama orang tua saya. Harus betul. Istri harus taat sama suami. Gampang kalau seorang wanita dia masuk ke surga, paling gampang taat sama Allah, taat sama suami, masuk surga. Betul. Makanya kenapa juga ada yang bilang, bahkan hadis yang mengatakan bahwasannya perempuan banyak di neraka, banyak istri yang kufur nikmat sama lakinya, banyak istri yang agak ada adab sama lakinya, banyak istri yang suka melebihi suara daripada lakinya. Itu yang menyebabkan banyaknya wanita di neraka. Paling gampang juga wanita masuk surganya udah taat sama suami,
Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau saja ada sesembahan selain Allah, setelah Allah disuruh sembah suami. Masya Allah. Jangan melawan suami ya Bu ya. Bu, jangan melawan sama suami. Surga kita ada di suami. Betul. Iya. Ketika seorang laki-laki dan wanita diangkat ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Seketika itu juga pindah surganya ibu-ibu yang tadinya di orang tua pindah ke suami. Insya Allah, tapi saya yakin di sini ibu-ibunya calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya akan bahas di polemik yang sedang terjadi nih Bu. Apa polemik yang sedang terjadi? Polemik saya sikit jadi saya bahas. Polemik pihak yang satu menganggap bahwasannya nasab daripada salah satu keturunan Rasulullah maujud, palsu, gatal. Yang satunya lagi menganggap bahwasannya nasabnya asli, sah, diakui, nyambung sanad kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacain hadis Nabi. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 perkara, 4 hal yang dilakukan umatku yang termasuk daripada perbuatan jahiliyah. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan keturunan. Tuh lihat bapak gua noh, lihat ngkong gua noh, lihat gumpi gua noh, buyut gua noh. Ini yang begini kurang ilmunya begini. Selalu membangga-banggakan nasab-nasabnya. Gua dari keturunan bangsawan, gua dari keturunan orang kaya, gua dari keturunan orang yang mulia, gua dari keturunan orang yang berilmu. Yang begini perbuatan jahiliyah. Siapa yang bilang tadi Rasulullah 4 perkara umatku yang dilakukan umatku yang termasuk daripada perbuatan jahiliyah, membangga-banggakan. Bu, kalau kita termasuk daripada nasab orang yang bagus, yang bercahaya, katakan terus cahayanya. Kita dari keturunan orang baik, kita jadi orang baik. Dari keturunan orang berilmu, jadi orang yang berilmu. Dari keturunan orang saleh, jadi berusaha jadi orang saleh. Berusaha meneruskan cahaya tersebut, jangan menjadi satu titik hitam dalam keluarga. Jadi percuma kalau kita dari keturunan orang baik, kita tidak baik, sia-sia. Percuma kita dari keturunan orang saleh kalau kita tidak saleh, kalau berusaha saleh. Percuma kita dari keturunan orang berilmu kalau kita tidak mau untuk ilmu. Betul. Itu perbuatan jahiliyah. Yang kedua, wata'nu fil anfus, menghujat, menghakimi, menilai nasab orang lain. Ya, ini yang sedang terjadi. Jadi apa yang Nabi katakan kejadian pasti termasuk nih akhir zaman. Ya. Kejadian agak antar ulama diadu domba, kiai sama habaib diadu domba. Betul. Jaga sikap kita. Bagaimana kita sebagai orang awam? Falyasul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik, ucap yang baik-baik, atau ini kadang-kadang kita motor-motorin hati, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya buat kita motor-motorin hati. Ya, kita komen yang kagak-kagak, kita nyebarin berita hoax.
saling caci, saling memaki, saling fitnah, betul. Makanya kata Nabi salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia bagaimana dia menjaga lisannya. Ya. Kalau lu mau selamat lisan jaga. Jangan sekarang bukan cuma lisan, tapi tulisan, ketikan. Ini apa baik di komen kadang-kadang benar. Jangan diam. Untuk masalah ini kita diam. Ya, biar mereka yang para ahli-ahli, yang para ada ilmunya tentang nasab berargumen, nanti kita tinggal tunggu titik. Kita ambil hikmahnya. Apa? Yang pertama, kita jadi bisa selektif memilih guru. Kalau yang sekiranya di luar akal ada pura-pura tinggalin, betul. Kalau ada yang cerita-cerita kagak jelas tinggalin, betul. Kemudian yang kedua, bersihin hati. Kalau hati kita kotor, dengki, benci, dendam, bakal juga perbuatan kita jelek, betul. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang beriman itu, orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih, bertikai. Itu disuruh sama Allah, Al-Hujurat ayat 10. Kita lihat kondisi juga zaman sekarang kan begitu, saling berselisih, saling bertikai. Ada di tengah-tengah, damai. Jadi mudah-mudahan di sini kita semua selalu Allah beri taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal. Diberikan sehat afiat. Amin. Dan mudah-mudahan ini kelar maulid jangan cuma menjadi seremonial doang. Maksudnya apa? Ngadain maulid ada hadro baca maulid kelar. Kelar kagak ada outputnya. Ya. Sama saudara tetap aja berantem. Sama tetangga kagak baik. Ibadah kagak meningkat, selawat sama aja kagak tambah, zikir masih malas-malasan. Jangan begitu. Kelar maulid, hablum minallah kita cakap, hubungan kita terhadap Allah cakap. Hablum minanasnya juga mesti cakap. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Karam Ustaz Riko Sayyid Asmedi yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Sebelum tutup doa Bapak Ibu ya, karena ceramahnya tadi ada dua. Mohon maaf Al-Hadir Ali bin Ja'far Al-Haddad tidak bisa hadir dikarenakan guru beliau meninggal dunia di Pasuruan. Jadi beliau dari pagi langsung berangkat ke Pasuruan, jadi tidak bisa sini. Beliau mohon maaf, tidak bisa hadir dengan kita. Mudah-mudahan perjalanan beliau diberikan selamat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jarang saya sampai di sini dulu. Namun sebelum itu doa, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk sedekahnya, untuk sedekah majlis masyarakat pondok pesantren pada hari ini besar kecilnya, mudah-mudahan diberikan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gak bawa duit boleh minjem sama teman sebelahnya. Ya Pak ya, yang agak bawa duit boleh minjem sama sebelahnya. Yang ibu-ibu yang agak bawa duit boleh minjem sama sebelahnya. Kalau kagak, kalau cincin gelang nggak apa-apa kasih. Ya, ayo anak-anak. Yang mau baca salawat. Ayo, Juli mari.
Ini siap. Udah. Udah semua. Oh udah. Udah. Hah? Udah Bu. Oh udah. Udah ada. Iya. Jadi salat ya sampai menutup ayo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullah salamullah ala adalah tidak selesai untuk menutup doa. Saya mohon kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Anak Ustadin selaku mantan ketua RW 10 waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu Muhammad. Bapak Ibu jangan pulang dulu karena sudah disiapkan.